GPF Ulama 2050. Bapak Ibu yang berbahagia, di samping dengan dasar untuk menjadikan sholat subuh berkualitas, kualitas juga, jumlahnya banyak dan kualitasnya menjadi lebih baik. Di samping itu Bapak Ibu, karena banyak sekali hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwa kekuatan umat Islam ini adalah diawali dengan kekuatan subuhnya. Di antaranya Rasulullah mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Didoakan oleh Rasulullah, ya Allah berkahi umatku di waktu subuhnya. Dan banyak lagi. Jadi sebenarnya kita sudah pernah menerbitkan dan akan mengulangi kembali penerbitan itu 11 utama sholat subuh berjamaah. Seolah dalam mereka bisa kita terbitkan lagi, terdiri dari ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari itu Bapak Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan nanti muncul kepedulian kita sebagai jemaah, sebagai umat Islam yang memang didasari dengan perjuangan meramaikan masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti apa yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hari ini Bapak Ibu, dulu sering kita sampaikan data umat Islam yang mayoritas di negara Kesatuan Republik Indonesia ini itu 80 sekian persen, ya, 89 tidak salah persen dari umat Islam yang mengaku beragama Islam, ya, tidak rutin melakukan sholat. Agama Islam itu sholat dah, karena sholat beranda itu sudah 89%. Dari jumlah itu Bapak Ibu, hanya 2% yang melakukan sholat berjamaah. Jadi umat Islam secara umum di Indonesia 2% dari melakukan sholat berjamaah. Kamu yang lain. Dan Bapak Ibu yang bahagia, yang tidak melakukan sholat itu lebih banyak lagi. Yang sholat berjamaah hanya 2%. Berarti kalau kita bandingkan bagaimana supaya tumbuh kekuatan kita sebagai umat ini, itu tak lain lakukan meramaikan masjid. Meramaikan masjid dengan gerakan sholat subuh, insya Allah akan menjadi ramai di waktu sholat yang lain. Itu mudah-mudahan Bapak Ibu berbahagia. Itu niat itu dan tekad itu. Yang kedua, untuk menumbuhkan kepedulian kita sebagai umat, sebagai masyarakat Muslim, bahwa kita hidup bukan hanya di negara ini saja, bukan hanya di Jawa saja, bukan hanya di negara kita saja, tapi kita merupakan bagian daripada umat Islam seluruh dunia yang hari ini saudara-saudara kita di Gaza, Palestina, sebenarnya sudah terjadi sejak 48 dulu sampai hari ini, itu tidak henti-hentinya. Kemarin bulan Ramadan atau sebelum bulan Ramadan tidak nyata, itu sudah dikatakan ditandatangani gencatan senjata secara permanen, katanya kita bergembira. Tetapi yang namanya Yahudi laknatullah alaih itu di dalam Al-Quran sudah dinyatakan Allah tidak pernah menepati janji. Jangankan janji dengan sesama manusia, PBB atau segala macam, janji kepada Allah saja mereka ingkari. Maka tidak berapa lama mereka bom kembali. Hari ini hancur kembali. Kita sebenarnya kemarin itu sudah buat program bangun kembali Gaza, tapi apa terjadi? Dibom dia. Nah, maka kita peduli itu. Maka kita ulama juga peduli dengan hal-hal seperti ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita juga akan terus menggalang, akan sedang, ya, telah sedang dan akan terus menggalang dana untuk itu.
So ini programnya adalah program sepanjang masa. Menghadapi Yahudi itu tidak akan pernah berhenti sampai akhir zaman, karena itu sudah dibuatkan oleh Rasulullah SAW. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, kita galakkan itu terus, mudah-mudahan ya peduli kita terhadap Palestina itu menunjukkan kita peduli terhadap negeri kaum muslimin, negeri para anbiya, kiblat pertama kaum muslimin Masjidil Aqsa. Maka Bapak Ibu kita juga selalu berusaha untuk itu. Yang ketiga, langkah yang kita lakukan untuk peduli itu, di samping juga berdoa kepada Allah, memberikan donasi bantuan, kemudian juga kita sebagaimana difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia, boykot produk-produk Yahudi. Apa yang saya lakukan itu sudah dibuat listnya, mana Yahudi di Bali. Sebab ketika produk Yahudi atau yang terafiliasi dengan Yahudi itu berarti kalau kita Bali, Bapak Ibu, baik sekian persen keuntungannya dia berikan kepada Israel, dan Israel akan berikan peluru untuk membunuh saudara kita. Jadi dengan secara tidak langsung kita sudah bantu Israel untuk membunuh saudara awak di Gaza. Maka jangan kita beli juga produk-produk Yahudi ataupun yang terafiliasi dengan Yahudi. Maka kita pun juga berupaya Bapak Ibu mensosialisasikan dan buatnya. Kalau tadi di rumah tangga itu ada sabun-sabun itu banyak produk Yahudi, maka kita juga berupaya untuk mensosialisasikan salah satu produk Muslim. Nah, ini lagi di bawah Bapak Ibu kalau perlu ada di luar, ya. Kemudian berikutnya lagi, kepedulian kita terhadap bangsa dan negara kita, di mana yang hak dianggap batil hari ini, yang batil dianggap hak, orang jujur dikhianati, para pengkhianat justru diangkat dan dipercayakan. Bagaimana menyembuhkan itu? Kita tumbuhkan kesadaran umat Islam terhadap siasat syariah. Apa itu siasat syariah? Sistem siasat perpolitikan sesuai dengan syar'i. Apa kita akan tahu bicara politik? Tidak. Rasulullah justru membangun kekuatan itu di Madinah. Beliau membangun masjid yang pertama sekali membangun jamaah dan membangun persaudaraan asal muslim dan ansor, kemudian membangun kekuatan, dan akhirnya beliau di samping sebagai seorang nabi dan rasul langsung sebagai pimpinan kaum muslimin di Madinah. Dan itu dibuatlah perjanjian dengan orang-orang Yahudi, sehingga walaupun sebelumnya yang dominan di Yahudi di Madinah orang Yahudi, tapi setelah Islam datang Rasulullah yang mengendalikan itu. Kekuatan umat Islam menjadi kuat. Dulu sebelum Islam mereka Aus dan Khazraj sering bertikai berperang, ada masalah, orang Yahudi mengambil peluang itu. Bertikai Aus dan Khazraj penduduk asli Madinah, Yahudi mengambil keuntungan menambah daya kalau itu pula ini Bapak Ibu yang berbahagia. Maka siasat syariah itu menumbuhkan kesadaran umat Islam tentang bagaimana sistem itu dibangun oleh Rasulullah SAW. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, kemarin bulan Ramadan sudah kita mulai yang disebut dengan dalam program siasat syariah, program iktikaf diadakan daurah siasat syariah. Insya Allah akan kita lanjutkan. Dan Bapak-bapak dan Ibu-ibu jemaah kaum muslimin, jangan lagi tabu bicara tentang siasat ini, karena ini bagian dari Islam. Orang sekuler berupaya mengatakan pisahkan agama dari politik, pisahkan ekonomi dari agama. Di masjid jangan bicara-bicara masalah politik, ekonomi jangan sampai umat Islam menjadi kuat. Itu adalah melemahkan umat Islam. Justru Islam itu lengkap menyeluruh. Maka Bapak Ibu, insya Allah kita pun juga akan melakukan demikian. Itulah diantara program kita. Kemudian yang berikutnya ingin juga saya sampaikan, peduli terhadap lingkungan sekeliling kita. Pekat banyak Bapak Ibu, penyakit masyarakat. Itu kafe-kafe sangat menjamur. Alhamdulillah, ada kemarin itu satu yang sudah disegel oleh wali kota di Ngalau, karena situ sudah menjadi-jadi. Dan kekuatan itu bukan hanya dilakukan oleh orang-orang setempat,
tapi begini nggak kuat. Maka untuk itu power kekuasaan itulah yang bisa menghentikan penyakit-penyakit masyarakat itu. Maka peduli kita terhadap hal ini, juga kerjasama dengan aparat terkait, sehingga banyaknya kafe-kafe yang menjadi apa namanya itu sampai maksiat, bahas supaya itu bisa melindungi masyarakat anak cucu awak. Sebab kalau itu menjauh, Allah yang akan mendatangkan azabnya nanti. Na'udzubillah min dzalik. Untuk itu Bapak Ibu yang berbahagia, upaya kita bersama mudah-mudahan ya menggalang kebersamaan kita, bahwa berhentilah kita memandang sampai tadi disusul-susulnya, jangan begitu ya, sampai tanah awalnya, jangan begitu. Peduli terhadap amar ma'ruf nahi munkar, kemungkaran membiarkan, bukan hanya menimpa pelaku munkar saja, tapi juga semua orang yang ada di sekelilingnya. Untuk itu Bapak Ibu, kita peduli dengan ini. Mudah-mudahan bisa usaha kita mendapatkan nilai ibadah Allah Subhanahu wa taala bersama masyarakat, sadarkan masyarakat 250 khususnya baik 2 dan 50 kota dari basis masjid ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu ini bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya.